Ya, Pak Gilang. Ya. Pokoknya saya nitip dah kalau misalkan Pak Gilang nanti jadi nih. Saya minta tuh pinjol sama judi online tuh diberantas. Slot-slot gitu tuh Pak. Wah, itu udah terlalu banyak makan korban. Ya. Itu benar. slot kemarin sampai 200 triliun loh Pak. Ternyata Pak kerugian orang Pak. Serius loh? Iya Pak. Wah. Jadi kayak lagunya Roma Irama dong berarti. Gimana Pak? Judi, slot. Bukan judi tet, bukan judi slot dulu mah. Judi tet, judi Q gitu Pak kalau dulu. Oh, kok tahu banget soal judi? Riset Pak, saya riset. Riset ya. Kamu Regen bukan riset gimana sih? Regen suka setting Pak, riset. Iya, pokoknya iya, gitu sih iya, Pak. oke, Tolong oke. saya nitip lah gitu. Soalnya sekarang malah ada di DPR Pak, waktu itu pernah ketangkep kan tuh. Candy Crush itu. Itu Candy Crush Pak. Candy Crush. Tapi Candy Crush kok sampai dipecat Pak katanya Pak itu Pak. Iya, soalnya Candy Crush-nya itu beda platform kali. Oh. Iya. Candy Crush-nya bukan diinstal ya, masuk lewat web ya? Iya kali, benar. Tiba-tiba di Candy Crush-nya ada Zeus, beda. Ada Zeus. Ya udah nih Pak, nih udah selesai. Keren. Kok nggak Iya. berubah? Mungkin secara fisik nggak Pak, tapi hati Bapak sekarang merasa lebih tenang nggak? Ya kan? Luar biasa. Enggak juga. Nggak juga? Ya berarti emang belum saya apa-apain Pak. Kenapa? Pak Gilang suruh sini aja, Pak Gilang sini aja, Pak. Pak. Ini kita pengen ada kedatangan politikus senior ke sini. Siapa? Jadi bisa belajar-belajar. Wah, Politikus senior? siapa yang datang ke sini? Siapa kemarin? Maaf orangnya kedudukin. Pokoknya lebih senior dah daripada kamu. Politik senior? Politikus senior nih, bentar lagi dia. Dia bilang dia udah di depan nih. Oh, Siapa politik? naik skateboard katanya, iya lagi naik skateboard. Oke, siap. Oke tuh. Iya, siap. Assalamualaikum. Wah, saya tahu ini mah. Udah lama, Iya. udah lama gantengnya. Iya. Ini semua orang ini mah kayaknya. Yang seperti ini kadang-kadang yang membuat saya betah. Oh, tapi kan Om AA dulu dosen aku. Dulu AA kan dosen aku. Itu dia. Eca ini adalah mahasiswa saya, mahasiswi yang selalu kalau minta bimbingan itu selalu datang jam 11 malam. Kenapa gitu? Pulangnya. Diantar. Pantas manggil dosen AA. Loh, tapi ajarannya bagus loh. Aku ingat katanya kalau lupain ibadah tuh neraka. Kalau lupain orang tua tuh durhaka. Kalau lupain AA mana bisa. Semua orang lo gombalin. Gue pengen sentil geningnya deh. Gitu. Tadi Buah Gilang, sekarang Kang Dede. aku Lu harus pengen jadi ibu pejabat ya? Kayaknya. Aku harus nanya, AA katanya mau nyalon ya. Ya, saya kebetulan datang ke sini, saya dengar ini kan namanya salon barber ya. Iya. Saya kebetulan pengen ngecat rambut yang sebelah putih, sebelah hitam. Kayak yang itu tuh. Oh, kayak itu. Itu model baru. Sebelah putih, sebelah hitam. Makin banyak Dalmatian dong berarti di sini. Pak jangan Pak, dia aja malu Pak sebenarnya tuh. Nah, ini kalau di dalam politik itu ada tekniknya. Apa itu? Nah, ini penting ya. Tekniknya adalah kalau sebelah putih itu menunjukkan target kita konstituen yang tua. Oke. Kalau sebelah hitam berarti konstituen yang muda. Jadi kalau kita ketemu yang tua, kita pakai yang putih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oh gitu. Kayak Hudson, Ketemu yang muda. Hai. Itu caranya begitu. Ntar gua kerja sama Pos. Gua Gimana? bilang, Lo mau ngomong gimana? Jangan pilih Gilang. Bagus. Gilang tuh aslinya Ebit Gade, gua gituin. Ini kalau di dalam politik yang disebut sebagai black campaign. Black campaign. Oh iya Pak. Black campaign nggak boleh. Nggak boleh, Pak? Melakukan black campaign itu nggak boleh. Nggak boleh. Saatnya kita sekarang melakukan blue campaign. Blue Pak. Blue campaign apa tuh Pak? Yang 1 juta. Oh masuk ternyata. Kita kagak sadar. Udah dibilang, udah artis senior, presenter senior, politikus senior, dapat semua gitu. Masuk. Pak. Ya Pak, silakan kita duduk dulu Pak. Iya Pak, di sini Pak. Mohon izin, boleh nggak saya duduk di sini? Kenapa emangnya? Sebentar, maaf. Oke, saya duduk sini ya. Kenapa? Silakan duduk. Kenapa Pak? Sebentar, nanti saya kasih tahu. caranya. Dikasih tahu. gitu. Oke, siap. Oke. Boleh. Kita mengikut aja kalau sini, sama senior. Ya. Sini, Geng. Kita sini juga. Jadi dalam politik itu yang namanya seperti ini adalah diferensiasi. Oh, Kita harus menjadi pembeda. Beda. Kalau duduknya berjejer, sama. 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 Ini lebih beda lagi. Beda lagi.
Terlalu beda. Terlalu beda. Biar diperhatiin orang. Terlalu beda. Ini kayak lele, ini mah lele habis digoreng. Udah memiring gitu. Itu penting. Diferensiasi. Pelajaran. Makanya kalau pidato juga itu misalnya ketemu sama masyarakat harus beda-beda tuh stylenya. Misalnya kamu misalnya- pidato, Aku kalau nggak pidato bisa pidato. gaya, Pidato aku mari main. Pidato, mari main pidato. Baru jadi Enggak, aku di situ dulu. Diferensiasi. Diferensiasi. Itu penting tuh, berarti. Coba dong kalau pidato gaya ini, Ebit G.Ade bisa nggak? Untuk warga Jakarta Timur, ingat selalu sertakan Tuhan. Rian Demasif, Rian langsung Demasif. jadi Rian Demasif. Syukuri apa yang ada. Aku hadir untuk Anda. Rian Demasif. Rian Demasif, siapa lagi ya? Solid. Jangan. Saya belum minta yang itu. Ya, itu jangan dia ntar dulu, jangan yang itu. Nah, masa gua nggak boleh? Ya boleh, ya. Masa nggak boleh solid? Ya sih? boleh solid. Nadanya Solid terlalu boleh. ini, tapi- Nadanya terlalu mirip sama yang itu. Yang mana sih? Yang megang tiang kan, yang megang ini kan. Megang tiang. Megang ini, tongkat kan. Solid. Kita harus berjuang. Solid. Ini ngatain bang, tadi gue impersonate. Ya gue juga impersonate. Impersonate gue bukan impersonate. Nah itu sambil gitu. Pidato Roma Masih Irama. lanjut ya. Oh iya. Deng deret, terereng deret, deret, deret. Santai. Ada Gilang Dirga, ototmu menjadi santai. Ada Gilang Dirga, darahmu menjadi lancar. Gilang Dirga, Gilang Dirga hari. Haji, maaf. Iya, iya. Jogja tadi mana? Hah? Jogja. Sudah saya coret. Itu gaya siapa? Mohon maaf. Itu barusan gaya siapa? Gaya dia sendiri, gaya dia sendiri. Itu benar gaya siapa nih? Kayak Inul Daratista. Oh, ini Daratista. Soalnya ada jogetnya. Untunglah BKP kuat ini mah insya Allah. Kompas mah kuat harusnya ya. Tapi ini kita mau ngobrol sama Kang Dede. Kang Dede ini kan udah bertugas ya Kang ya di DPR ya, malahan ya. Wakil Ketua Komisi 10. Wakil Ketua Komisi 10. Sekarang ya. Wih, luar biasa. Itu pendidikan terus Pendidikan, pariwisata. kebudayaan, pemuda, pariwisata, Pariwisata. perpustakaan nasional. Ya pokoknya ya lumayan lah. Berarti memang kerjaannya jalan-jalan mulu ya? Salah satunya saya berteman dengan Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno, ya betul. Ya itulah, gak enak soalnya politisi senior. Terus apa aja nih yang Pendidikan, tentunya iya, pendidikan yang paling concern pendidikan ya, kepemudaan, pariwisata, ekonomi kreatif. Ini Ekonomi bagian kreatif. dari ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif. Jadi saya lihat di sini kan anak-anak muda kreatif semua. Harus kita lestarikan. Dan bagian daripada pendidikan itu ada kebudayaan dan museum. Jadi yang kita lestarikan kita museumkan. Kadang-kadang banyak yang orang nggak sadar apa bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Iya. Kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh legislatif, sebetulnya yang dilakukan oleh legislatif itu tiga faktor. Tiga. Tadi kelebihan satu tadi. kelebihan satu. Iya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai legislasi, yaitu membuat undang-undang. Iya. Yang kedua tentunya adalah masalah budgeting, memberikan anggaran kepada pemerintah. Dan yang ketiga melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah itu bagian dari persetujuan DPR. Nah, gitu, Gen. Ibaratnya kalau di rumah tangga nih, Gen, ada bapak, ada ibu. Nah, bapak ini yang eksekutifnya, ibu ini yang ngawasin. Betul. Yang megang uang dapur Megang itu uang adalah dapur, ibunya. Ibunya. Gitu. Berarti Pak Dede ini ibu sebenarnya. Bukan. Ya, enggak gitu. Ini analogi. Oh, analogi. Nah, gitu. Atau boleh saya jelaskan begini aja, mungkin ya, sederhananya saja. Kalau misalnya sekarang Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa tidak ada lagi ujian nasional. Iya, betul. Nah, Oke. itu salah satu. Skripsi tidak dibutuhkan lagi, Iya. ya kan? Lalu kemudian beasiswa diperbanyak. Itu bagian daripada persetujuan dari Komisi 10. Nah, itu. Dan Kang Dede sendiri sudah bikin yang dipimpin langsung sekitar berapa undang-undang? Dede? 8, hampir Ada 8 itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Makanya tugas dari wakil rakyat tuh ya begitu. Biar orang-orang di rumah juga pada ngerti. Paham banget ini. Nah, baru kemudian kita melakukan fungsi pengawasan. Satu contoh misalnya ketika pemerintah meminta persetujuan kita untuk menyiapkan anggaran bagaimana caranya mensejahterakan guru-guru honorer.
Yang guru-guru honorer yang honornya hanya 300.000, 500.000. Kasihan tuh. Kita dorong pemerintah siapkan kesempatan untuk menjadi ASN atau PNS, P3K. Yang tadi kan katanya ada yang mau ikut CPNS tadi kan? Saya Pak, Bang. tadi Singkatannya apa tadi? CPNS? CPNS, calon pegawai negeri sipil. Oh iya, lurus ternyata. Gua pikir tadi ada opsi yang iya. Ternyata ngedon juga dia. Samping Kang Dede. Soalnya bahaya selain politisi senior, what? Iya, jago ini ya. Jago silat ya. Taekwondo, iya. Nah, kalau saya sendiri yang mau terjun langsung ke dunia politik, boleh minta nasihatnya nggak dari Kang Dede? Begini ya Ananda. Luar biasa. Ini kayak kita dari bawah gunung, kaki gunung Duduknya gitu ya. gini, duduk langsung. Mana kakanda? Itu yang suara-suara film-film elang. Jadi begini, kalau kita mau menjadi seorang politisi, yang paling pertama harus kita pertanyakan adalah alasan kita apa? Mau ngapain? Karena nanti kalau sudah ada di situ, hanya ada dua opsi. Oke. Menjadi leader atau menjadi follower. Ya, karena kita akan masuk dalam sebuah lembaga yang dikatakan mungkin paling terkorup, terjelek. Betul. Ya, itu yang harus dibuktikan. Ya. Karena sekarang nyalek bebas, itu hak setiap warga negara. Tapi setelah jadi, siapkah dengan segala tantangannya? Untuk kita menjadi wakil dari daerah tersebut, kita harus tahu masyarakat kita. Kita harus tahu lingkungan kita. Saya tadi dengar programnya tadi apa? Open BO. Ya, itu Ada kepanjangannya, Pak. kepanjangannya, Pak. Bukan open BO sih sebenarnya. Optimalisasi entertainment buat orang-orang. Optimalisasi entertainment buat orang-orang. Baik. Ini saya sebagai konsultasi ya. Ini Konsultasi ya. konsultan nih, bener nih. Kalimat open BO itu indikasinya agak kurang enak. Coba diganti. Jadi apa misalkan? BO open. Gimana? Cuma Buat orang optimalisasi entertainment. Oh gitu bisa begitu. Tapi tidak ada konotasi negatif. Oh, iya. Iya. Lu mau kemana? BO open. Orang nggak negatif ya. Iya, benar. Padahal perilakunya bisa jadi negatif. Iya. Kayak Regen sama Pramugari. Enggak. Kalau BO open sama open BO sistemnya beda. Gimana? Soalnya. Oh gitu kan. Ada yang duluan sama ada yang belakangan. Iya, maksudnya BO-nya ada yang duluan di depan, BO-nya kan ada yang di belakang. BO kan BO-nya. buat orang. Iya. Sebuah kebijakan buat siapa saya tanya? Buat orang, buat masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan. Berarti harus tahu harus tahu warganya ya. Memang nggak diajarin di partainya. Seru nih. Masa langsung ditembak begitu? Seru nih. Ya Pak, orang emang konteksnya bercanda jadi serius begitu. Seru nih. Diajarin. Baik. Kalau kita mau nyalon jadi politisi, kita harus pahami dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini tentu bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Iya. Tapi yang paling sederhana harga cabai, harga telur, bensin, ya kan? Iya. Nah itu yang mesti kita pahami. Siap. Nggak diajarin di partainya. Nah, itu dibalikin lagi. Emang paling enak kalau udah senior itu ya. Junior yang paling enak udah. Masya Allah. Kita mau ngebalikin itu takut kualat gitu. Aduh, Udah pindah partai aja. Nggak bisa dong, Pak. Bisa ya. Nggak apa-apa. Belum DCT. belum tetap, masih sementara. Masih bisa. Masih bisa. Ya, tapi aku tetap karena aku suka Karena go green kan? Go green. Iya, betul. Iya. Nggak, kita nggak perlu nyanyi. Nggak perlu nyanyi, Pak. Nggak perlu nyanyi. Terus Demokrat selalu di hati. Demokrat selalu di hati. Beda nada. Beda. Sama biru tapi beda nada ya. Sama biru tapi beda nada itu iya. Tapi ini Kang Dede kita pengen nanya nih baik. mengenai sekarang tuh kan lagi rame nih mengenai pinjol. Itu kemarin sampai katanya 200 triliun judi slot yang 200 triliun tuh, Kang. Pinjol juga kemarin ada kasus sampai yang dikejar-kejar banget sampai orangnya. Iya, itu, baik. Itu gimana tuh, Kang? Kira-kira gimana nih Kang dari legislatif sendiri? Ya. Maaf ya kalau saya mau mengatakan pertanyaannya adalah kenapa sih orang harus ikut pinjol? Nah, itu ya. Jawabannya kan sederhana, tidak punya uang untuk mendapatkan tambahan modal atau apapun juga. Berarti yang salah di mana? Sistem perbankan kita belum menyentuh rakyat.
Iya, benar. Kalau sistem perbankan kita mudah menyentuh rakyat dengan kredit yang mudah, yang murah, yang cepat dan tepat, seperti pinjol, tidak akan ada lagi pinjol. Berarti kehadiran negara harus hadir pada saat rakyat membutuhkan ekonomi tambahan. Nih, kalau kayak gini emang cocok. Udah Kang Dede jadi eksekutif aja. Kita dukung. Iya benar. Ya kalau ini kan karena keputusan-keputusan begini kan memang harus dari eksekutif kan. Betul, tetapi kan begini, sebagai seorang calon politisi, kita jangan melihat daripada apa ya namanya ya, sebab akibatnya. Misalnya kebakaran hutan, ya terus dipadamkan. Orang ikut pinjol, terus kemudian buru-buru ditutup. Ya, Permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya rakyat tidak bisa mendapatkan tambahan modal, baik untuk usaha, buat apa. Berarti apa? Ada yang masalah dengan sistem perbankan kita yang tidak bisa menyalurkan dengan mudah. Jadi kita berpikirnya jangan berpikir nutupin kebakaran, tapi cari penyebabnya. Coba silakan artis ya, kemudian ada lagi pengacara. Ataupun juga saya lupa ya, pokoknya yang justru pendapatannya banyak, tapi nggak diakui oleh bank. Saya sampai sekarang mau ngutang ke bank susah. Masa masih mau ngutang? Bukan, maksudnya kan kita selalu punya cicilan, punya kredit. Ada aja ya. Pasti lah, nggak mungkin enggak kan. Akhirnya apa? Hal yang sama terjadi kepada rakyat kecil. Kalau rakyat kecil mau minjem 2 juta saja buat modal, susah. Dia akan larinya kepada bank, pinjol. Ada yang hari kini sebutan namanya bank emok lah kalau di pasar-pasar. Karena itu cepat juga kan kita ini 10 menit langsung keluar ya, benar-benar. Iya benar. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Gilang. Udah tadi kan udah ketemu. Iya ya, saya lupa. Saya udah siapin makan, Pak. Hah? Udah? Kita makan bareng sama. Nggak jadi cukur? Ini kan mau cukur tadi. Ya nanti makan dulu lah, karena belum sarapan kan kira-kira. Oh gitu. Ini dia. Inilah contoh manajemen yang bagus. Dia tahu saya begitu nyampe sini asam mulut. Nggak ada apa prasmanan, cemilan itu. Tadi ada Dunkin dan abis duluan kita. Pak Dede, Pak Gilang, silakan makan. Saya udah sediain. Udah siapin apa makanannya? Tenang, kita nggak makan uang rakyat, tapi kita makan lauk-lauk. Waduh.